Landasan-landasan perimbangan keuangan kekuasaan pusat dan daerah yaitu ada landasan teori. Menurut Ivar Kolstad dan Odd Helge F. Kjellstad, desentralisasi fiskal merupakan pemberian wewenang belanja dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Manfaatnya yaitu untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan alokasi belanja pemerintah daerah dan akan lebih efisien melalui kompetisi dan peningkatan kemampuan keuangan. Menurut Swassono 2005, dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan antar daerah terlihat beberapa aspek. Yang pertama, aspek model intergovernmental transfer. Yang kedua, kompetensi pejabat lokal berpengaruh pada alokasi belanja. Yang ketiga, kapasitas lokal, ketersediaan kerangka institusional, kepastian hukum, dan dukungan administrasi pemerintah daerah. Dan yang keempat, sumber daya alam dan lokasi strategis daerah dalam konteks nasional mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Landasan yuridis. Landasan yuridis mempunyai hubungan keuangan pusat dan daerah yang dimulai sejak reformasi, yaitu tahun 1999 dengan diterbitkannya paket undang-undang beserta perangkat aturan yang mengikutinya. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kelima, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah serta bagaimana caranya mencari sumber pemberdayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Yang pertama, ada presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang merupakan bagian kekuasaan pemerintah. Yang kedua, presiden menyerahkan kekuasaan tersebut kepada kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan yang terpisah. Yang ketiga, ada hubungan antara pusat dan daerah menyangkut hubungan pengelolaan pendapatan dan penggunaan, baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsibel, atau akuntabel. Dan yang keempat, ada konsep hubungan antara pusat dan daerah, adalah hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan, sehingga pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri,
Desentralisasi yang diikuti yaitu menggunakan desentralisasi fiskal, yang mana dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal ini, maka daerah mempunyai hak dan kewajiban mengelola keuangannya sendiri, sesuai dengan alokasi yang diterima. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengandung pokok-pokok muatan sebagai berikut. Yang pertama ada penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintahan daerah. Yang kedua ada penambah jenis dana bagi hasil atau bisa disebut DBH, sektor pertambangan panas bumi, PPH pasal 25 dan 29 dan PPH pasal 21. Yang ketiga ada pengelompokan dana reboisasi yang semula masuk dalam komponen DAK menjadi DBH. Yang keempat ada penyempurnaan prinsip pengalokasian DAU. Yang kelima ada penyempurnaan prinsip pengalokasian DAK. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini diatur tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berdasarkan atas hubungan fungsi, yaitu berupa sistem keuangan daerah yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab. Perimbangan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dana bagi hasil atau DBH. Yang kedua ada dana alokasi umum atau DAU. Lalu yang terakhir ada dana alokasi khusus atau DAK. DBH, dana bagi hasil, merupakan dana yang bersumber dari APBN atau anggaran perbelanjaan negara yang dibagi kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Lalu dana alokasi umum atau DAU. Pada dasarnya, DAU ini merupakan bentuk alokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam upaya menghindari lahirnya ketimpangan perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Lalu yang terakhir ada dana alokasi khusus atau DAK. Dana alokasi khusus merupakan alokasi pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat khusus dikarenakan kegiatan daerah tersebut juga menjadi skala prioritas pembangunan nasional. Contohnya itu seperti fasilitas umum dan kesehatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.